Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pernahkah kalian duduk secangkir teh hangat nhin orang yang kalian sayangi? Mungkin pasangan, orang tua, atau sahabat lama, dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin mereka tampak lebih lelet jalannya, atau wajah mereka terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Awalnya, kita mungkin berpikir, ini cuma bagian dari bertambah tua. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kalau tubuh mereka sedang berbisik tentang sesuatu yang lebih besar? Saya tahu, bicara tentang akhir hidup itu tidak mudah. Kita semua ingin orang-orang tersayang kita hidup selamanya, penuh tawa dan cerita seperti dulu. Tapi kenyataannya, tubuh kita ini seperti sahabat tua yang setia. It selalu memberitahu kita apa yang sedang terjadi, kalau kita mau mendengarkan. Banyak dari kita mengira bahwa akhir hidup itu datang tiba-tiba, seperti lampu yang mati dalam sekejap. Tapi sebenarnya, jauh sebelum itu, tubuh sudah mengirimkan tanda-tanda kecil, kadang setahun atau lebih sebelumnya. Sayangnya, tanda-tanda ini sering kita lewatkan karena terlihat biasa saja, seperti pakaian yang tiba-tiba jadi longgar, atau mereka yang biasanya ceria mulai lebih banyak diam. Hari ini, saya ingin mengajak kalian duduk bersama saya, seperti teman ngobrol di teras rumah, untuk membahas 6 tanda halus yang mungkin muncul saat seseorang yang kita sayangi mendekati tahun terakhir hidupnya. Ini bukan untuk membuat kita takut, ya, tapi untuk membantu kita lebih siap. Siap untuk merawat mereka dengan lebih baik, untuk membuat kenangan yang hangat, dan untuk memastikan hari-hari mereka penuh dengan kenyamanan dan cinta. Bayangkan kalau kita bisa mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa punya waktu lebih banyak untuk bilang aku sayang kamu, atau sekadar duduk bersama sambil mendengarkan lagu favorit mereka. Jadi, apa saja tanda-tanda itu? Kita akan bahas satu persatu. Dengan santai tapi penuh perhatian, karena setiap tanda ini seperti pesan kecil dari tubuh. Dan saya janji, kita akan jalan bareng dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa pulang dari video ini dengan perasaan lebih tenang dan siap. Kalau kalian merasa ini berguna, jangan lupa tulis nomor 1 di kolom komentar ya. Biar saya tahu kalian ikut ngobrol bareng saya di sini. Mari kita mulai dengan yang pertama, berat badan yang turun tanpa disengaja. Pernahkah kalian perhatikan seseorang di rumah tiba-tiba kelihatan lebih kurus? Mungkin celananya jadi longgar, atau mereka bilang, aku kok nggak lapar lagi seperti dulu. Awalnya, kita mungkin cuma bilang, ya Tuhan mungkin ini cuma karena usia. Tapi, kalau berat badan mereka terus turun tanpa mereka sengaja diet, ini bisa jadi tanda besar yang perlu kita perhatikan. Tubuh kita ini seperti mesin tua yang setia. Seiring waktu, dia mulai bekerja lebih lambat. Ketika seseorang mendekati tahun terakhir, tubuhnya mungkin nggak lagi bisa menyerap makanan dengan baik. Otot-otot mulai mengecil, dan tenaga yang biasanya ada untuk jalan-jalan atau angkat cucu mulai berkurang. Saya ingat tante saya dulu, dia yang biasanya suka masak untuk keluarga, tiba-tiba cuma makan sedikit nasi sama lauk, dan bajunya yang dulu pas jadi kebesaran. Kami pikir itu cuma selera makannya berubah, tapi ternyata tubuhnya sedang bilang sesuatu. Apa yang terjadi kalau ini berlangsung? Mereka jadi gampang capek, susah jalan jauh, bahkan risiko jatuh bisa lebih besar. Dan yang sedih, kalau tenaganya makin hilang, mereka bisa lebih gampang sakit. Flu biasa pun jadi susah sembuh. Tapi jangan panik dulu ya. Kalau kalian lihat ini di orang tersayang, coba ajak mereka makan makanan yang lembut dan mudah dicerna, sup hangat atau pisang matang misalnya. Nggak perlu maksa mereka makan banyak, tapi pastikan mereka minum cukup air dan merasa nyaman. Kadang, secuil perhatian kecil ini bisa bikin mereka tersenyum lagi. Jadi, kalau kalian perhatikan orang di rumah mulai kurus tanpa sebab jelas, jangan anggap remeh. Ini bukan cuma soal penampilan, tapi pesan dari tubuh bahwa waktunya mungkin sudah mulai terhitung. Dengan tahu ini, kita bisa lebih sabar, lebih sayang, dan punya waktu untuk buat momen yang berarti. Tetap ikut saya ya,
karena masih ada 5 tanda lain yang akan kita obrolin bareng. Sekarang kita lanjut ke tanda kedua, lelah yang nggak biasa. Bayangkan kalian dulu bisa jalan kaki ke pasar, ngobrol sama tetangga, atau main sama cucu seharian tanpa keluhan. Tapi sekarang, baru bangun dari tempat tidur aja rasanya seperti habis lari jauh. Pernahkah kalian lihat orang tersayang jadi gampang capek, meskipun cuma duduk atau ngobrol bentar? Ini bukan cuma soal kurang tidur, teman-teman. Ini bisa jadi tanda bahwa tubuh mereka sedang simpan tenaga untuk hal-hal yang paling penting. Kenapa ini terjadi? Seiring usia bertambah, jantung kita nggak lagi pompa darah sekuat dulu dan otot-otot nggak dapat oksigen sebanyak biasanya. Saya ingat Pak De saya, dia yang dulu suka nyanyi sambil nyapu halaman, tiba-tiba lebih sering duduk diam, bilang, "Aku capek banget hari ini." Kami pikir dia cuma butuh istirahat lebih lama, tapi ternyata tubuhnya sedang pelan-pelan menutup beberapa pintu tenaganya. Ini wajar, tapi juga jadi tanda buat kita untuk lebih perhatikan. Lelah ini bikin apa? Mereka mungkin nggak bisa ikut acara keluarga seperti dulu, atau cuma duduk diam saat kita ngobrol ramai. Kadang, mereka malah jadi sedih karena nggak bisa aktif lagi. Dan ini yang bikin hati kita ikut perih. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan paksa mereka untuk lebih semangat ya, karena itu nggak akan membantu. Coba siapin tempat duduk yang nyaman, ajak ngobrol pelan-pelan, atau putar musik yang mereka suka biar hati mereka tenang. Yang penting, mereka tahu kita ada di samping mereka. Kalau kalian lihat tanda ini, lelah yang nggak hilang meskipun sudah istirahat, jangan abaikan. Ini seperti tubuh bilang, aku butuh lebih banyak cinta dan istirahat sekarang. Tulis nomor 2 di komentar kalau kalian pernah lihat ini di orang tersayang. Ya, biar kita bisa saling cerita. Sekarang, kita jalan lagi ke tanda ketiga. Bingung atau lupa-lupa lebih sering. Pernahkah kalian ngobrol sama seseorang yang dulu cerah banget ingatannya, tapi sekarang suka lupa nama cucu atau tanya hal yang sama berulang-ulang? Atau mungkin mereka yang biasanya suka cerita panjang, sekarang lebih banyak diam dan melamun. Ini bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekadar pikun biasa, teman-teman. Otak kita ini butuh darah dan oksigen untuk kerja baik, sama seperti mesin butuh bensin. Tapi kalau tubuh mulai melambat, otak juga ikut pelan. Saya punya tetangga, Bu Sari, dulu dia suka cerita tentang masa muda sambil ketawa. Tapi setahun terakhir dia sering bengong, lupa di mana taruh kacamata, atau malah bingung hari ini hari apa. Awalnya kami pikir cuma usia, tapi ini ternyata tanda bahwa tubuhnya sedang bersiap. Apa efeknya? Mereka mungkin jadi susah ikut obrolan, atau malah menarik diri dari keramaian karena bingung. Kadang mereka bisa marah atau takut karena nggak ngerti apa yang terjadi sama diri mereka sendiri. Ini berat buat kita yang lihat, tapi bayangkan betapa susahnya buat mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sabar, teman-teman. Nggak usah paksa mereka ingat atau ikut ramai. Coba ajak ngobrol pelan, ulang cerita dengan senyum, atau pegang tangan mereka biar mereka tahu kita ada. Kalau kalian lihat orang tersayang mulai bingung atau menarik diri, ini saatnya kita lebih perhatikan. Bukan cuma soal lupa, tapi soal tubuh yang bilang waktunya mungkin nggak banyak lagi. Tetap bareng saya ya, karena kita masih punya beberapa tanda lain yang penting buat kita pahami bareng. Halo lagi teman-teman, senang banget kalian masih duduk bareng saya di sini. Kita sudah ngobrol tentang 3 tanda yang sering muncul setahun sebelum seseorang yang kita sayangi sampai di akhir perjalanan hidupnya. Berat badan yang turun, lelah yang nggak biasa, sama bingung atau lupa-lupa lebih sering. Semoga apa yang kita bahas tadi membukakan mata kita sedikit ya, bahwa tubuh itu selalu punya cara buat ngasih tahu kalau kita mau dengar. Nah, sekarang kita lanjut ngobrol tentang tanda-tanda berikutnya, supaya kita bisa lebih siap dan gak cuma bengong kalau tanda ini muncul di depan mata. Mari kita mulai lagi. Ya, dengan tanda keempat, sering sakit dan lama sembuh. Pernahkah kalian lihat orang tersayang yang dulu jarang masuk angin, sekarang kok gampang banget kena flu? Atau mungkin luka kecil di tangan, cuma goresan pisau waktu motong sayur. Kok lama banget keringnya?
Dulu mungkin cuma 2 hari udah sembuh, tapi sekarang bisa berminggu-minggu, bahkan tambah parah kalau nggak dirawat baik-baik. Ini bukan cuma soal cuaca atau kurang hati-hati, teman-teman. Ini bisa jadi tanda bahwa tubuh mereka nggak sekuat dulu buat lawan penyakit atau nyembuhin diri sendiri. Kenapa ini terjadi? Bayangkan, tubuh kita seperti benteng tua yang kokoh. Waktu kita muda, benteng ini punya banyak prajurit yang siap jaga pintu dari musuh, penyakit, luka, apa saja. Tapi seiring usia bertambah, prajuritnya mulai berkurang. Darah nggak ngalir secepat dulu, dan tenaga buat bikin tentara baru buat lawan kuman jadi lelet. Saya ingat bapak tetangga sebelah, dulu dia cuma batuk ringan, besoknya udah seger lagi. Tapi setahun terakhir, batuknya jadi lama sembuh, bahkan sampai sesek napas. Kami pikir cuma pilek biasa, tapi ternyata tubuhnya udah mulai susah bertahan. Apa yang jadi dampaknya? Mereka bisa kena sakit yang datang silih berganti, flu, infeksi kulit, atau bahkan sesuatu yang lebih berat seperti paru-paru basah. Luka kecil yang nggak sembuh juga bisa jadi pintu masuk buat masalah lain, apalagi kalau mereka nggak banyak gerak. Dan yang bikin kita sedih, mereka mungkin nggak bilang apa-apa soal sakitnya, cuman diam dan kelihatan lebih lelet jalannya. Apa yang bisa kita lakukan? Coba perhatikan kebersihan mereka. Pastikan tangan mereka bersih, kulitnya nggak kering, dan kalau ada luka, cepet kasih obat biar nggak tambah parah. Kalau mereka sering batuk atau demam, jangan tunggu lama, ajak ke dokter tapi dengan lembut ya, biar mereka nggak takut. Ini penting banget teman-teman. Kalau kalian lihat orang tersayang jadi gampang sakit atau luka mereka lama sembuh, jangan anggap enteng. Ini seperti tubuh bilang, aku udah capek, tolong bantu aku lebih banyak sekarang. Tulis nomor 4 di kolom komentar kalau kalian pernah ngalamin ini. Ya, biar kita bisa saling kasih semangat. Sekarang kita jalan lagi ke tanda kelima, napas yang berubah atau tangan kaki dingin. Pernahkah kalian pegang tangan seseorang yang kalian sayangi, tapi kok rasanya dingin banget, padahal cuaca nggak terlalu sejuk? Atau mungkin kalian dengar napas mereka jadi pelan, kadang berhenti sebentar, kayak orang kehabisan tenaga. Ini bukan cuma karena kedinginan atau ngantuk, teman-teman. Ini bisa jadi tanda bahwa tubuh mereka sedang pelan-pelan menghemat tenaga buat hal-hal yang paling penting. Kenapa ini terjadi? Jantung kita ini seperti pompa air tua. Dulu kuat, bisa ngasih air ke seluruh kebun. Tapi lama-lama, pompanya lelet dan air cuma sampai ke bagian yang deket aja. Darah nggak lagi ngalir deras ke tangan atau kaki, makanya mereka jadi dingin. Napas juga ikut berubah, bisa jadi pendek-pendek atau malah berhenti sesaat karena paru-paru dan jantung nggak sekuat dulu. Saya ingat nenek saya, dulu dia suka duduk di kursi goyang sambil cerita. Tapi akhir-akhir ini napasnya sering tersengal dan tangannya dingin kayak es. Kami kasih selimut, tapi ternyata itu bukan cuma soal suhu. Apa efeknya buat mereka? Mereka mungkin susah napas kalau jalan sedikit atau cuma bisa duduk sambil megap-megap. Kadang mereka jadi takut sendiri karena nggak ngerti kenapa napasnya berat. Ini bikin kita yang lihat ikut khawatir, tapi tenang dulu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Coba kasih bantal tambahan biar mereka duduk lebih nyaman atau buka jendela supaya udara segar masuk. Kalau tangan mereka dingin, pegang pelan-pelan atau kasih kaos kaki biar hangat. Yang penting temenin mereka supaya nggak merasa sendirian. Kalau kalian lihat tanda ini, napas berubah atau tangan kaki dingin, jangan cuek. Ini seperti tubuh bilang, aku cuma punya sedikit tenaga lagi, tolong buat aku nyaman. Ip, tetap bareng saya ya, karena kita masih punya satu tanda terakhir yang nggak kalah penting. Sekarang kita ke tanda keenam, kurang minat sama dunia sekitar. Pernahkah kalian ajak orang tersayang ngobrol, tapi mereka cuma ngangguk pelan atau malah diam aja? Atau mungkin mereka yang dulu suka nonton TV, main kartu sama teman, atau nyanyi-nyanyi kecil, sekarang kok lebih sering duduk bengong? Kayak nggak peduli lagi sama apa yang ada di sekitar mereka. Ini bukan karena mereka cuek sama kita, teman-teman. Ini bisa jadi tanda bahwa hati dan pikiran mereka sedang pelan-pelan pulang. Kenapa ini terjadi? Tubuh dan pikiran itu saling nyambung, kayak dua teman lama. Kalau tubuh mulai lelet, pikiran juga ikut pelan.
Mereka mungkin nggak lagi punya tenaga buat mikir banyak atau ikut ramai. Saya ingat om saya, dulu dia suka banget cerita lawak, bikin kami ketawa ngakak. Tapi setahun terakhir, dia cuma duduk di kursi, lihat keluar jendela. Dan kalau ditanya apa kabar, cuma bilang, ya gitu. Awalnya kami pikir dia cuma lagi nggak mood, tapi lama-lama kami sadar ini lebih dari itu. Apa dampaknya? Mereka mungkin nggak lagi mau ikut acara keluarga atau malah nggak peduli sama makanan favorit yang kita bawain. Ini bikin kita sedih karena rasanya mereka jauh meskipun duduk di depan kita. Tapi jangan salahkan mereka, ya. Mereka nggak sengaja jadi gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Duduk bareng mereka, pegang tangan mereka, atau ceritain hal-hal kecil yang dulu bikin mereka senyum. Nggak perlu jawaban panjang. Yang penting mereka tahu kita sayang. Kadang, cuma diam bareng mereka sambil dengerin burung berkicau udah cukup buat bikin hati mereka hangat. Kalau kalian lihat orang tersayang jadi kurang minat sama dunia sekitar, jangan anggap mereka berubah jadi orang lain. Ini tanda bahwa tubuh dan hati mereka sedang bersiap buat istirahat panjang. Tulis nomor 6 di kolom komentar kalau kalian pernah ngalamin ini, ya, biar kita bisa saling ngasih dukungan. Sampai di sini kita udah ngobrol tentang 6 tanda ini dengan santai tapi penuh perhatian. Mungkin ada yang bikin kalian mikir, wah, ini kok mirip sama yang aku lihat di rumah. Atau mungkin kalian jadi ingat momen-momen kecil yang dulu nggak kalian perhatikan. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak ada kata terlambat buat mulai lebih perhatikan sekarang. Tetap ikut saya ya, karena besok kita akan tarik semua cerita ini jadi satu, dan saya punya pesan spesial buat kalian semua. Halo teman-teman, senang banget kita bisa sampai di bagian ini bareng-bareng. Kayak duduk di teras sambil ngopi, kita udah ngobrol panjang tentang 6 tanda halus yang mungkin muncul setahun sebelum orang yang kita sayangi sampai di akhir perjalanan hidupnya. Kita mulai dari berat badan yang turun tanpa sengaja, lelah yang nggak biasa, bingung atau lupa-lupa lebih sering, sering sakit dan lama sembuh, napas yang berubah sama tangan kaki dingin, sampai kurang minat sama dunia sekitar. Mungkin sekarang kalian lagi mikir, wah beberapa tanda ini kok beneran aku lihat di rumah. Atau mungkin kalian jadi inget momen kecil yang dulu cuman lelet jalannya, tapi sekarang jadi lebih berarti. Saya tahu ngobrol tentang hal kayak gini nggak gampang. Hati kita pasti campur aduk. Ada sedih, ada takut, tapi juga ada harapan. Tapi coba kita tarik napas dalam-dalam bareng, ya. Apa yang kita bahas ini bukan buat bikin kita cemas atau buru-buru panik. Justru ini kayak lampu kecil yang nyala di jalan gelap. Bantu kita lihat apa yang ada di depan, supaya kita bisa jalan lebih tenang. Bayangkan, kalau kita nggak tahu tanda-tanda ini, mungkin kita bakal kaget, bingung, atau nyesel karena nggak sempet bilang apa yang pengen kita bilang. Tapi sekarang, karena kita udah ngobrol bareng, kita punya kesempatan buat bikin hari-hari mereka lebih hangat, lebih penuh cinta. Coba kita inget lagi satu-satu ya, biar ceritanya nyambung di hati kita. Pertama, berat badan yang turun. Itulah saat tubuh bilang, aku nggak bisa makan banyak lagi, tolong bantu aku dengan yang ringan-ringan aja. Terus, lelah yang nggak biasa. Kayak tubuh minta kita pelan-pelan, kasih waktu istirahat lebih banyak. Lalu, bingung atau lupa-lupa. Itu saat otak minta kita sabar, ngobrol dengan lembut meskipun mereka lupa nama kita. Sering sakit dan lama sembuh. Pesan supaya kita lebih jaga mereka dari kuman. Kasih perhatian kecil yang bikin mereka kuat. Napas yang berubah sama tangan kaki dingin, tanda bahwa tubuh lagi simpan tenaga. Dan kita bisa bantu dengan selimut atau pelukan hangat. Terakhir, kurang minat sama dunia sekitar. Kayak hati mereka bilang, aku cuma butuh kalian sekarang, nggak perlu yang lain. Semua tanda ini teman-teman nggak datang bareng sekaligus. Kadang cuma satu dua yang kelihatan, kadang pelan-pelan muncul satu persatu. Tapi yang pasti, mereka semua kayak bisik-bisik dari tubuh. Ngasih tahu kita supaya nggak kaget, supaya kita bisa siap. Dan siap di sini bukan cuma soal obat atau dokter ya. Siap di sini lebih ke hati. Siap buat duduk bareng mereka,
dengerin cerita mereka meskipun cuma sepatah dua patah, atau cuma pegang tangan mereka sambil bilang, "Aku di sini buat kamu." Saya ingat waktu nenek saya masih ada. Di hari-hari terakhir dia nggak banyak bicara, tapi matanya berbinar tiap aku duduk deket dia. Itu yang bikin aku sadar. Kadang yang mereka butuhin bukan kata-kata panjang, tapi kita yang ada di samping mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau kalian lihat tanda-tanda ini di orang tersayang, mungkin bapak, ibu, atau tetangga yang udah kayak keluarga, coba deketin mereka pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru tanya, "Kamu kenapa?" Atau maksa mereka cerita. Cukup duduk bareng, bawain teh hangat, atau puterin lagu yang dulu mereka suka. Kalau mereka kelihatan capek, kasih bantal biar enak sandarannya. Kalau mereka lupa, ketawa aja bareng, bilang, "Nggak apa-apa, aku inget kok buat kamu." Yang penting, bikin mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian, bahwa kita sayang sama mereka apa adanya. Dan buat kalian yang lagi nonton ini, saya mau ajak kalian buat ngelakuin sesuatu bareng saya. Tulis di kolom komentar apa yang kalian pelajari hari ini. Mungkin satu tanda yang bikin kalian sadar, atau cerita kecil tentang orang tersayang kalian. Aku baca semua komentar kalian, dan itu bikin aku seneng banget, karena kita kayak keluarga besar yang saling cerita di sini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Itu kayak senyuman buat aku, ngasih tahu aku bahwa kalian suka ngobrol bareng. Terus, kalau kalian belum subscribe, klik tombol merah itu ya, sama nyalain loncengnya, biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Dukungan kalian bantu aku bikin cerita-cerita yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, aku mau bilang satu hal terakhir. Hidup ini penuh dengan momen kecil yang berharga, dan gak ada usia yang bisa nyanyi. Selesai. Mengenali tanda-tanda ini bukan buat takut, tapi buat kasih. Kita waktu lebih banyak buat sayang, buat ketawa bareng, buat bilang terima kasih sama orang-orang yang bikin hidup kita indah. Jadi, buat kalian semua yang udah bareng aku sampai sini, aku ucapin terima kasih dari hati. Jaga diri baik-baik, jaga orang tersayang kalian, dan aku doain kalian hidup penuh senyum di setiap usia. Sampai ketemu lagi ya, salam hangat dari aku.